Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wis sore buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman yang udah hadir di webinar kita pada sore hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di webinar kita pada hari ini yang berjudul Mengelola Gejala Affective Bladder. Kenali, nama aku Farah yang akan menemani teman-teman semuanya di acara webinar kita hari ini. Nah, tapi di sini aku nggak sendiri. Di sini ada Dr. Andika Afriansyah, SPU, yang akan berbagi wawasan mengenai mengelola gejala obstruktif bladder secara efektif. Di sini aku mau menyapa Dr. Andika dulu. Apa kabar Dr. Andika? Permisi dok, mungkin bisa di-unmute dulu. Oke, halo. Suaranya jelas. Selamat sore Jelas? Mbak Farah, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Dr. Andika. Oke, nah webinar hari ini tuh dirancang untuk memberikan pengetahuan dan juga kesempatan bagi kita semua dan juga teman-teman untuk bertanya langsung kepada ahlinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat, dipersilahkan Dr. Andika. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Farah. Perkenalkan saya Dr. Andika. Kita sore hari ini akan sedikit berbagi ilmu tentang suatu penyakit yang cukup sering ditemui di masyarakat, yaitu suatu penyakit yang dinamakan kandung kencing yang overaktif. Ini adalah tim kami di urologyexpert.id, suatu platform di digital di Rumah Sakit Columbia Asia, di mana kita berbagi tentang penyakit-penyakit terkait bidang urologi dan bisa melakukan diskusi langsung kepada dokter yang ada di tim kami. Kami ada 3 orang, saya sendiri, Dr. Andika, kemudian Dr. Adianti, dan Dr. Andar. Oke, hari ini kita akan membahas tentang overactive bladder. Ini adalah suatu terminologi dalam bahasa Inggris yang kami terjemahkan menjadi kandung kemih yang overaktif. Kandung kemih adalah suatu organ di perut bagian bawah, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi kondisinya ini overaktif. Jadi dia mestinya bisa aktif, bisa tidak aktif dengan siklus yang normal, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kandung kemih manusia ini kok jadi super aktif gitu, atau biasa kita sebut kandung kemih overaktif, atau dalam bahasa Inggris dinamakan overactive bladder. Jadi kita harus tahu dulu nih sistem perkemihan manusia. Bagaimana sih sebenarnya air kencing itu ada di dalam tubuh manusia kita. Jadi manusia itu memiliki ginjal. Ginjal itu baik laki-laki maupun perempuan ada 2 buah, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri di daerah pinggang. Nah, ginjal ini baik sebelah kanan maupun sebelah kiri berfungsi untuk menyaring darah. Hasil saringan darah inilah yang keluar sebagai kencing atau urin. Nah, tetesan-tetesan air kencing itu akan turun di saluran yang kecil yang namanya ureter, kemudian ditampung di suatu toren atau reservoir yang namanya bladder, atau dalam bahasa Indonesianya kandung kemih. Nah, kandung kemih inilah yang bisa terisi sampai volume tertentu, yaitu sekitar 300 sampai 400 cc. Setelah dia penuh, baru kandung kemihnya ini bisa memicu otak untuk sehingga manusia ini pergi ke toilet dan akan terpompa untuk mengeluarkan air kencing. Inilah proses pengeluaran air kencing manusia, di mana air kencing ini sebenarnya adalah suatu sisa dari produk zat racun yang ada dalam tubuh kita. Makanya kalau orang-orang yang cuci darah itu sebenarnya kedua ginjal ini diambil alih oleh mesin. Mesin itu yang sangat besar, mungkin segede kulkas, mengambil alih 2 buah ginjal ini untuk mencuci darah kita. Tapi kalau ginjal kita sehat, hasil buangannya adalah air kencing atau urin. Lalu bagaimana, apa sih sebenarnya kandung kemih yang overaktif ini? Jadi kandung kemih yang overaktif ini suatu gejala. Ada 3 gejala utama, yaitu ada perasaan yang keinginan sangat kuat dan cepat untuk mengosongkan kandung kemih. Artinya beseran lah ya. Sedikit-sedikit si manusia ini sering ke kamar mandi untuk kencing. Kemudian dia sering sekali kencing baik siang maupun malam. Dan pada kasus-kasus yang lebih berat, air kencing ini keluar sebelum mencapai toilet. Artinya air kencingnya ini bocor, sudah membasahi celana si manusia atau si pasien,
dan sebelum sempat dia mengeluarkan di tempat yang seharusnya. Nah, inilah gejala atau tanda dari kandung kemih yang overaktif. Jadi mestinya kandung kemihnya diem, tapi dia overaktif banget sehingga eh, geseran atau sering kencing. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kandung kemih yang normal yang ada di sebelah kiri, dia itu mampu mengisi dan menampung air kencing dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu 300 sampai 500 mili. Tetapi pada kandung kemih yang overaktif, kandung kemihnya hanya terisi mungkin 100 atau 200, dia sudah bergetar. Bergetar inilah yang menyebabkan si pasiennya itu bolak-balik ingin kencing. Jadi dia sedikit-sedikit mau kencing, tapi pada saat dia ke toilet, air kencing yang dikeluarkan hanya mungkin sedikit-sedikit. Jadi akhirnya mengganggu si pasien. Nah, bayangkan ya kalau kita kerja atau kita di depan laptop, atau ada seorang guru atau ada seorang supir yang dia tiap 15 menit atau 20 menit sekali harus ke kamar mandi. Apalagi pada saat malam hari. Bayangkan bagaimana dia mengganggu suatu kualitas hidupnya, mengganggu pekerjaannya, bahkan mengganggu kualitas tidurnya, sehingga pada saat pagi hari dia cenderung ngantuk dan menurunkan produktivitasnya. Ujung-ujungnya si pasien ini tentu akan mengalami gangguan emosional, depresi, atau bahkan merasa penyakit ini membuat produktivitasnya turun, sehingga menyebabkan awalnya penyakitnya adalah penyakit medik menjadi penyakit mental. Nah, ini sudah banyak diteliti, ternyata kandung kemih yang overaktif ini sangat berkorelasi dengan depresi pada pasien-pasien yang mengalami kandung kemih overaktif, karena dia tidak bisa mengerjakan apa-apa, hanya pikirannya hanya bolak-balik ke kamar mandi. Pada saat malam hari orang enak-enak tidur, mau istirahat, tiap 1 jam atau tiap 2 jam dia harus bangun untuk kencing. Seperti itu. Nah, pertanyaannya nih ya, siapa sih yang bisa terkena? Ternyata tidak semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi memang lebih sering terjadi pada perempuan-perempuan yang sudah menopause. Kemudian kalau untuk laki-laki, sering dialami oleh laki-laki di atas usia 55 tahun yang memiliki masalah pembesaran prostat. Tapi ini adalah suatu penyakit. Ini penyakit. Baik masyarakat mengatakan ini merupakan proses penuaan, tapi dia salah. Jadi orang beseran itu bukan proses penuaan normal. Ini adalah suatu penyakit, jadi harus diobati. Dan orang-orang yang punya penyakit syaraf seperti penyakit stroke, atau kalau pernah dengar penyakit Parkinson atau cedera tulang belakang, atau adanya gangguan saraf-saraf tulang belakang, juga sering terjadi penyakit ini seperti itu. Lalu pertanyaannya, gimana sih kita mendiagnosa penyakit ini? Jadi ada suatu kuesioner yang teman-teman bisa isi, ada 4 pertanyaan. Nah, tinggal kita kasih kepada orang-orang yang kita curigai nih terkena penyakit ini. Jadi misalkan nih, pertanyaan pertama, berapa kali sih biasanya Anda kencing dari pagi sampai tidur di malam hari? Jadi kira-kira aja, jadi kalau misalkan dia nilainya 8 sampai 14, dapat skor 1. Lalu pertanyaan kedua, berapa kali dia bangun malam hari untuk kencing? Kalau lebih dari 3 kali, dia dapat nilai 3. Jadi nanti tadi 1 tambah 3 sudah 4. Lalu berapa sering Anda mengalami keinginan yang mendadak untuk kencing yang sulit ditahan? Ini saya biasanya kasih tahu si pasiennya yang nanya, kalau lagi di tol atau lagi di mall, kalau tiba-tiba ada keinginan kencing, dia harus cari toilet nggak atau masih bisa ditahan. Nah, kalau dia sekali seminggu ada, dapat poin 3. Tapi kalau dia setiap hari ada, bahkan 2-4 kali sehari, poinnya 4. Lalu pertanyaan terakhir, berapa kali atau berapa sering dia itu mau kencing tapi belum sampai toilet udah keluar sendiri, atau dalam bahasa Indonesianya mengompol ya. Nah, kita kasih lagi dia skor, lalu dijumlahkan. Semakin tinggi skornya, artinya gejalanya makin berat, dan kalau skornya sudah tinggi sekali di atas 6 atau 7, harus segera ke dokter. Lalu kita juga harus menganalisa dengan membuat diary. Diary itu kalau zaman dulu kita kan curhatnya pakai diary ya. Ini beda, ini curhatnya tentang catatan diary kita tentang berkemih.
Jadi kita dari bangun tidur dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya kita tulis apa yang kita minum, berapa banyak yang kita minum, kemudian bagaimana kencingnya, berapa banyak kencing yang keluar, ada tidak mengompol. Ya ditulis per jam seperti itu. Nanti kita bisa lihat nih, oh ini jangan-jangan beseran karena ternyata minumnya berlebih. Ya, sampai 5 liter, ya wajar lah dia bolak-balik ke kamar mandi. Karena dia memang minumnya banyak banget. Atau ya minumnya normal, mungkin cuma 1,5 sampai 2 liter, tapi sekali kencing cuma 50 cc. Ya, jangan-jangan betul dia adalah seorang penderita penyakit kandung kemih yang overaktif. Jadi kandung kemihnya cuma 50 cc udah kamar mandi. Jadi kalau dia misalkan minum 1,5 liter, sekali pipis cuma 50 mili, bayangkan mungkin hampir harus 30 kali itu baru habis dia bolak-balik ke kamar mandi. Jadi kalau kita 24 jam dia kencing 30 kali, jadi mungkin setiap setengah jam atau tiap 20 menit dia harus ke kamar mandi, dan ini akan sangat mengganggu. Dan dengan membuat catatan berkemih ini akan membantu kita untuk melihat pola kencing dari si pasien ini. Lalu pada saat teman-teman semua ke dokter, biasanya teman-teman tentu akan menanyakan gejalanya gimana sih, lalu bagaimana melakukan pemeriksaan. Diperiksa tuh, misalkan diraba area perutnya atau di daerah panggulnya, lalu dokternya akan merequest apakah ini infeksi saluran kencing atau enggak dengan pemeriksaan urin atau USG. Dan biasanya teman-teman disuruh untuk membuat dan menyimpan catatan berkemih harian supaya pada saat kunjungan berikutnya si dokter ini tahu, oh sebenarnya penyebabnya ini beneran kandung kemih yang overaktif atau penyakit lain seperti misalkan minumnya terlalu banyak, atau penyakit lain seperti gula darah tinggi atau diabetes seperti itu. Nah, bagaimana sih pengobatan alaminya? Ini sih sebenarnya sangat mudah ya. Jadi pertama yang sering disuruh kepada orang yang menderita ini adalah latihan Kegel. Kita lihat nih caranya. Jadi dia duduk atau tiduran juga boleh. Coba mengenali daerah otot panggulnya. Otot panggulnya ini setelah dikenali, dia bisa melakukan jepit atau squeeze dan relaksasi sebanyak 10 kali di daerah kewanitaan ini, yes. Ataupun di daerah kelamin pada laki-laki. Nah, diulang nih squeeze dan relaksasi, diulang 10 sampai 12 kali. Ditahan selama 10 sampai 12 detik. Diulang selama 3 kali, lalu istirahat selama 5 detik. Dan diulangi berkali-kali sampai 24 jam. Jadi memang latihannya harus rutin, dia tidak kayak kita nge-gym lah ya, nggak langsung ototnya besar, tapi kita latih pelan-pelan seperti itu. Kemudian hindari makanan-makanan yang menyebabkan kandung kemih jadi overaktif seperti kopi, alkohol, makanan-makanan yang pedas, merokok, makanan yang asam, kemudian gula yang tinggi, atau produk-produk susu atau produk-produk berpola. Ini juga menyebabkan kandung kemihnya overaktif. Jadi selain kayak misalkan kita minum kopi atau minum alkohol, dia selain kencingnya jadi banyak, kandung kemihnya juga jadi gampang sensitif. Jadi akhirnya bolak-balik ingin ke kamar mandi. Jadi kita ajarkan pasiennya supaya menghindari makanan-makanan atau minuman dan iritan-iritan lain yang menyebabkan kandung kemihnya menjadi overaktif. Lalu diajarkan nih cara kencing yang benar. Yang pertama adalah kencing double. Apa itu kencing double? Jadi setelah pipis atau setelah kencing, jangan langsung pakai celana, coba keluarkan lagi. Jadi diulang setelah dia istirahat 5-10 detik. Ini gunanya buat apa? Ini untuk mengosongkan benar-benar kandung kemihnya. Jadi kandung kemihnya kan overaktif nih. Isi 5 cc atau 10 cc saja sudah mulai cepat sekali menyebabkan gejala. Makanya sebisa mungkin kandung kemihnya benar-benar kosong kalau setelah dia ke kamar mandi. Lalu mulai belajar menunda kencing selama beberapa menit. Intinya sih jangan diikutin atau jangan diturutin. Ada orang-orang yang selalu nurutin sedikit-sedikit mau kencing, dia nurutin tuh kamar mandi langsung. Itu ternyata akan menyebabkan gejalanya bertambah berat. Jadi coba tunda pakai stopwatch. Awal-awal mungkin 30 detik. Mungkin setelah itu bisa 2 menit. Setelah itu bisa 5 menit setelah 1 atau 2 minggu. Lama-kelamaan otak kita itu akan terbiasa untuk menahan kencing dan melupakan sensasi kencing sehingga tidak selalu bolak-balik ke kamar mandi. Lalu bikin jadwal kencing teratur sesuai jam, misalkan 2 jam sekali, tidak berdasarkan perasaan kebelet pada saat mau kencing. Jadi dengan menjadwal kencing ini, misalkan setiap 1,5 jam, otak kita itu akan merasa
lebih rileks sehingga tidak selalu ingin ke kamar mandi. Ini tips mengelola kencing. Nah, ini jika memang masih berlanjut dengan gejala-gejala yang berat tadi, sudah dicoba Kegel, sudah mengurangi makan makanan atau minuman yang menyebabkan iritasi kandung kemih, kemudian sudah melakukan teknik kencing yang baik, ternyata gejalanya masih berat, bisa diberikan obat-obatan minum, atau bisa dilakukan injeksi atau pengerokongan di daerah kandung kemih dengan obat-obatan tertentu, sehingga kandung kemihnya tidak terlalu over aktif, atau bisa dilakukan terapi syaraf dengan akupunktur elektrik. Jadi akupunktur elektrik ini ditempelkan di area kaki, yang menyebabkan otak ini menjadi rileks dan tidak selalu ingin beseran seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya, kandung kemih overaktif ini bukan proses penuaan normal. Jangan menunggu mengunjungi dokter urologi pilihan Anda jika teman-teman mengalami gejala yang kita diskusikan tadi. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan dipandu sama moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Baik, itu penjelasan dari Dokter Andika pada hari ini. Nah, selanjutnya mungkin aku mau berikan kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar. Sambil menunggu teman-teman bertanya, aku mau tanya nih Dok, tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Aku mau nanya nih, apa sih kegiatan-kegiatan atau mungkin hal-hal yang kita lakuin di setiap hari yang bisa memperburuk gejala obstructive bladder, Dok? Oke, pertanyaannya oke banget nih. Jadi sering banget ya orang-orang tanya, kok saya udah beseran tapi dikasih obat juga membaik, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan lah. Jadi satu faktor-faktor yang menyebabkan dia masih sering dikerjakan. Contohnya dia masih sering minum kopi, minum teh, tehnya apalagi teh yang pekat dan pahit seperti itu, coklat-coklat. Kadang-kadang masih merokok, itu satu. Terus kemudian aktivitas fisiknya kurang. Jadi dia males-malesan, cuman di depan laptop, nggak ada olahraga. Jadi ternyata olahraga itu juga dapat mengurangi gejala kandung kemih yang overaktif. Itu 2. Kemudian coba turunkan berat badan sebanyak 2 atau 3 kilo. Jadi 3 kilogram berat badan turun itu akan mengurangi gejala beseran ini sebanyak 15-25%. Itu penelitiannya. Kemudian kebiasaan lain yang membuat ini makin berat adalah dia terlalu menuruti keinginan kencingnya. Jadi kan dokternya sudah bilang nih, ayo Mbak, ya coba deh tunda kalau mau ada keinginan kencing, tunda mungkin 30 detik atau 1 menit. Tapi karena dia takut banget, misalkan takut kena batu ginjal, takut kena infeksi, padahal kan dokternya sih udah periksa gitu, sudah diperiksa baik-baik, ini bukan infeksi, bukan batu ginjal. Sebenarnya udah boleh nih nahan kencing, tapi karena dia cemas banget, atau terlalu anxious gitu, akhirnya dia nurutin aja. Setiap ada keinginan kencing sedikit aja dia ikutin ke kamar mandi, makanya pengobatannya nggak efektif. Itu sih beberapa hal yang menyebabkan kandung kemih overaktif ini tidak sembuh-sembuh gitu. Baik Dok. Nah, untuk tadi mungkin teman-teman yang ingin bertanya, aku ingatkan kembali bisa tulis di kolom komentar. Nah, tadi aku juga lihat tentang senam Kegel ya tadi Dok. Mungkin ada saran atau olahraga yang bisa kita lakuin untuk mencegah atau tidak memperburuk lah dari overactive bladder ini Dok. Jadi gini, senam Kegel ini adalah suatu latihan yang manfaatnya banyak sekali, baik buat laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki, yaitu mampu meningkatkan kualitas seksual dia. Misalkan tanda kutip ereksinya dia bagus, kemudian dapat mengurangi gejala ejakulasi dini, ya. Kemudian untuk perempuan itu dapat mengurangi faktor-faktor resiko yang terjadi akibat kelahiran normal. Jadi pada saat orang wanita ini lahiran, apalagi jalurnya normal, bukan sesar, itu banyak otot dasar panggul yang teregang, sehingga akan menimbulkan masalah pada saat dia usia tua, apalagi sudah menopause. Makanya senam Kegel ini sebaiknya mulai dikerjakan khususnya pada usia 30 atau 40 tahun. Dia sebenarnya bukan senam ya, jadi jangan dibayangin kayak orang senam bergerak pakai musik segala macam, dia enggak. Sebenarnya dia dikerjakan dalam kondisi, misalkan kita lagi duduk atau lagi tidur atau
sore-sore gitu, kita duduk saja, tenang di tempat di ruangan biasa, kita coba identifikasi daerah otot panggul kita. Kalau perempuan kan mungkin bisa tuh mengencangkan area kewanitaannya. Kalau dikencangkan, dihitung selama 5 detik, lalu istirahat 5 detik. Itu dianggap satu repetisi. Nah, diulang 20 kali repetisi. Nah, sekali sehari selama 24 jam mungkin bisa dikerjakan 3 kali. Jadi misalkan dapat 60 kali atau misalkan 5 kali, berarti dapat 100 kali. Itu diulang rutin. Kalau sudah mulai jago untuk mengencangkan, merelaksasikan, kita bisa perpanjang. Awalnya mungkin 5 detik kontraksi, 5 detik relaksasi. Kita bisa panjangkan, misalkan 10 detik kontraksi, mengencangkan, atau squeeze, 5 detik istirahat. Itu satu repetisi. Jadi tidak perlu pakai musik, tidak perlu pakai gerak, tidak perlu pakai alat-alatan apa-apa. Jadi cukup yang penting kita tahu nih, yang mana kita harus kencangkan. Beda sama gerakan senam kayak aerobik atau apa ya. Meskipun secara medik biasanya kita sebut senam Kegel, tapi dia sebenarnya hanya mengencangkan di daerah kewanitaan, kencangkan, jepit gitu istilahnya, jepit, habis itu lemeskan seperti itu. Itu sih. Baik, terima kasih Dok atas jawaban dari pertanyaannya. Sekalian aku ingin menutup acara kita webinar hari ini. Pertama-tama terima kasih buat Dr. Andika yang sudah memberikan penjelasan yang sangat informatif dan semoga pengetahuan yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah, juga aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir di webinar kita pada sore hari ini. Semoga pengetahuan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Saya Farah Kirana, izin undur diri. Terima kasih buat dokter dan teman-teman semuanya. Selamat sore. Terima kasih Mbak Farah, saya Junli, teman-teman semua, Mbak Dewi, Mbak Anggun, Mas Vincent. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Dok.